warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK YPKK 2 Sleman. Kita siap mengantarkan Anda ke masa depan yang lebih baik. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat, walafiat, bisa berkumpul dengan keluarga yang tercinta, dan selalu bahagia dimanapun beradanya. Dan jangan lupa tetap patuhi prokes agar kita terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Oke, hari ini perkenalkan, nama saya Ratna Kurnia Wijaya Putri. Di SMK YPKK 2 Sleman ini saya mengampu sebagai guru bimbingan dan konseling. Dan hari ini saya akan memberikan materi yang berkaitan dengan hak, kewajiban siswa dan tata tertib sekolah. Pasti tidak asing ya mendengar kata hak, kewajiban, tata tertib. Wah, apa sih itu? Apa sih gunanya? Nah, mari kita bahas dikit-dikit. Pertama, pengertian hak. Hak itu adalah kewenangan, yaitu adalah sesuatu yang bisa kalian peroleh. Gampangnya adalah sesuatu yang bisa kalian peroleh ataupun tidak. Nah, itu adalah kekuasaan yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi untuk hak ini adalah tuntutan yang bisa dilakukan ataupun tidak dilakukan. Jadinya saya berhak untuk kasarnya saya berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Saya berhak mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kan di dalam negara kan seperti itu. Selanjutnya adalah kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, mau tidak mau, suka dan tidak suka, wajib dilakukan. Nah, kalau seandainya kewajiban ini tidak dilakukan, apa akibatnya? Akibatnya adalah akan mendapatkan sanksi atau timbal balik. Nah, selanjutnya adalah tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah. Mungkin kalau seandainya sudah mendengar kata tata tertib sekolah, itu adalah hal yang nggak mengenakan. Apa-apa sedikit-sedikit nggak boleh, kayak gitu aja nggak boleh, gitu aja nggak boleh, dapat hukuman gini, itu dapat hukuman, nggak enak. Tapi tahu nggak sih apa itu sebenarnya tata tertib? Tujuan dari tata tertib itu? Mari kita sama-sama belajar. Oke, tata tertib pertama. Tata tertib itu adalah, cara mudah adalah sesuatu peraturan. Tata itu adalah suatu aturan, tertib adalah peraturan. Mudahnya adalah seperti ini. Jika kalian punya rumah yang tertata dan yang tidak tertata, lebih enak dilihat yang mana? Pasti akan lebih enak dilihat rumah yang tertata. Tertib adalah peraturan. Misalnya untuk yang muslim ya, bangun subuh, sholat subuh, itu tertib. Nanti luhur langsung sholat luhur. Nah, itu adalah yang tertib. Kalau semuanya sudah tertib, nanti akan lebih tenang. Semua kehidupannya akan lebih terarah. Tapi kalau seandainya tidak tertib, misalnya yang untuk muslim tidak tertib, bangun jam 8, jam 9, sudah kehilangan sholat subuh. Jadinya nanti dia tidak akan terarah dalam sehari itu mau apa saja. Nah, kurang lebih gambaran dari tata dan tertib adalah seperti itu. Tapi tahu nggak apa arti dari tata tertib sekolah itu sebenarnya? Tata tertib sekolah itu adalah aturan yang sudah disepakati bersama antara siapa saja, kepala sekolah, guru, kesiswaan, komite, wali murid. Nah, itu semuanya akan menyusun suatu aturan yang gunanya apa? Gunanya adalah membatasi dan membuat kalian nanti hidup lebih tertib lagi. Dengan harapan jika kalian mentaati tata tertib tadi, kalian nanti hidupnya akan lebih terarah. Oke, sekarang kita sama-sama akan membahas tentang hak-hak siswa. Hak-hak siswa di SMK YPKK 2 Sleman adalah antara lain mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Tapi kalau seandainya masih daring ya nanti kita
kalian berhak mendapatkan proses belajar mengajarnya lewat daring. Nah, kemudian mendapatkan perlakuan yang sama dalam pembelajaran. Jadi nanti kalian tidak akan dibeda-bedakan di SMK YPKK 2 Sleman ini, berasal dari Jawa, luar Jawa, Jogja, Magelang, Jakarta, dan lain-lain. Kita tidak akan membedakan apapun itu. Dari sekolah yang swasta ataupun yang negeri, kita tidak akan membedakan kalian. Jadi kalian akan mendapatkan perlakuan yang sama di SMK YPKK 2 Sleman. Selanjutnya adalah meminjam menggunakan sarana di sekolah. Nah, kalian nanti akan berhak untuk meminjam dan menggunakan sarana yang ada di sekolah. Nah, sarana di sekolah ini sangat banyak sekali dan bisa kalian manfaatkan semuanya untuk keperluan belajar. Contohnya apa? Misal kalian kesulitan, misalnya adalah HP kalian rusak, padahal pembelajaran harus PJJ. Kalian bingung, aduh HP saya rusak, ini bagaimana, sedangkan orang tua saya belum ada biaya untuk beli HP, misalnya seperti itu. Nanti segera datang ke sekolah, nanti kalau seandainya dari sekolah itu memang benar-benar dirasa perlu, nanti akan dipinjami HP sekolah. Sekolah juga sering meminjamkan HP itu untuk khusus untuk anak-anak yang benar-benar membutuhkan HP untuk pembelajaran daring. Contoh yang lain adalah laptop. Sekolah sudah menyiapkan banyak puluhan laptop yang bisa digunakan oleh siswa dalam rangka meningkatkan motif belajar siswa ini. Kan sekarang banyak ya pelajaran-pelajaran tertentu yang wajib menggunakan laptop, komputer. Sedangkan di sini mungkin masih banyak siswa-siswa yang belum mempunyai laptop. Nah, tapi di SMK YPKK 2 Sleman ini kita sudah menyiapkan fasilitas itu. Dan itu bisa dipinjam kalian. Misalnya kalian belum punya laptop, kalian perlu pelajaran layop, wajib menggunakan laptop, bisa pinjam ke bagian perlengkapan sekolah. Kemudian hak lainnya adalah hak untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, kemarin mungkin sudah mendapatkan sedikit materi tentang ekstrakurikuler yang ada di SMK YPKK 2 Sleman ini. Ekstrakurikuler di SMK YPKK 2 Sleman ini banyak sekali dan kalian nanti bisa milih salah satu ekstra pilihan. Nah, bagaimana cara milihnya? Terserah. Bisa sesuai dengan minat, bakat kalian ataupun dengan yang lainnya. Contoh ekstrakurikuler yang ada di SMK YPKK 2 Sleman ya. 1. Ada ekstra tari. Bagi siswa yang suka menari atau dari SMP, SD sudah punya bakat tari, bisa mengikuti ekstra tari ini agar nanti bakatnya lebih terasa. Kemudian ekstra lainnya adalah contohnya adalah ekstra memasak. Mungkin kalian punya hobi masak. Nah, bisa kalian nanti mengikuti ekstra memasak ini di SMK YPKK 2 Sleman ini. Jadi hobi masak kalian bisa tersalurkan. Ada ekstra lain, misalnya kalian lebih ingin memperdalam tentang agama, bisa ikut ekstra qiraah. Seandainya tidak, misalnya saya sering senang untuk mengotak-atik komputer, laptop, nah nanti bisa ikut ekstra desain grafis. Yang suka melukis bisa ikut ekstra seni lukis, yang senang olahraga bisa mengikuti ekstra voli, taekwondo, dan lain-lain. Itu adalah seperti itu. Kalian berhak memilih salah satu dari ekstra itu. Selanjutnya adalah hak untuk menjadi pengurus OSIS atau anggota kepanitiaan dalam kegiatan kesiswaan. Nah, bukan hanya untuk menjadi pengurus OSIS saja, tapi kalian juga berhak untuk menjadi pengurus organisasi yang lain. Di SMK YPKK 2 Sleman ini kita punya banyak organisasi yang bisa kalian ikuti. Nah, organisasi ini nanti tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan kalian dalam berorganisasi. Nah, di sini untuk pengurus OSIS sendiri ya, kalau seandainya anggota OSIS ini adalah semua siswa yang ada di SMK YPKK 2 Sleman, ini adalah anggota OSIS. Tapi nanti akan ada pengurus OSIS. Nah, pengurus OSIS ini jumlahnya ada 17. Nanti kalian semuanya boleh mendaftarkan menjadi pengurus OSIS, tapi hanya saja nanti akan ada tahap
seleksi. Nanti ada seleksi wawancara, ada seleksi tertulis dan lain-lain. Dan nanti akan mendapatkan 17 siswa yang akan menjadi pengurus OSIS. Nah, nanti akan kita pilih beberapa kandidat untuk menjadi ketua OSIS, ketua umum OSIS. Nah, nanti akan dilakukan secara pemilihan secara langsung. Kalau dalam masa pandemi seperti ini, biasanya kita akan lakukan dengan cara online untuk pemilihan ketua umumnya. Kemudian organisasi yang lain yang ada di SMK YPKK 2 Sleman ini, contohnya adalah PKS, Patroli Keamanan Sekolah. Nah, tugasnya apa? Tugas yang pertama adalah untuk menjaga keamanan yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, nanti bisa membantu untuk menyeberangkan di jalan bersama Bapak Kepolisian. Nah, untuk PKS ini sendiri nanti akan dilatih langsung oleh polisi di Polres Sleman. Nah, nanti biasanya akan dilantik dari Polres juga. Nah, selanjutnya ada ekstra PR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, itu nanti akan membahas tentang bagaimana caranya untuk mengisi waktu luang agar anak-anak terhindar dari triad KRR. Apa itu triad KRR? Nah, bisa ikut PR agar lebih tahu lebih lengkap tentang triad KRR itu. Selanjutnya ada organisasi Rohis, Kerohanian Islam. Kalau ini khusus untuk siswa muslim. Nah, di Rohis ini nanti kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti mukadaman, mujahadah, kemudian ada kegiatan pengajian dan lain-lain. Nah, nanti bisa dilaksanakan baik secara online ataupun secara luring, tatap muka langsung. Selanjutnya organisasi terakhir yang ada di YPKK yang bisa kalian ikuti nanti adalah Dewan Ambalan, yaitu milik kepramukaan. Nah, di situ mungkin kalian senang berpetualang, nah cocok untuk masuk ke Dewan Ambalan ini. Selanjutnya, hak kalian di SMK YPKK 2 Sleman adalah mendapatkan bimbingan dari para guru dalam upaya mencapai prestasi secara optimal. Nah, kemarin adik-adik sudah mendengar jika SMK YPKK 2 Sleman kemarin kita mendapatkan juara lomba. Alhamdulillah kemarin untuk jurusan bisnis jaring dan pemasaran kita dapat juara pertama untuk tingkat lomba kompetensi keahlian siswa tingkat provinsi khusus untuk SMK swasta. Sedangkan untuk yang akuntansi kemarin kita juara LKS juara 2 tingkat provinsi untuk SMK swasta. Alhamdulillah. Nah, kemarin anak-anak tadi yang akan ikut lomba akan mendapatkan bimbingan dari para guru akan mendapatkan prestasi yang lebih optimal. Bukan hanya mereka, kalian juga bisa berhak untuk mendapatkan hal itu. Misalnya kalian ingin ikut lomba apa, silahkan datang ke sekolah minta bimbingan dari kami dan akan kita berikan bimbingan. Selanjutnya adalah kewajiban siswa. Nah, tadi saya sudah menyampaikan tentang hak. Hak itu bisa kalian peroleh ataupun tidak. Tapi kalau menurut saya, kalau seandainya masih bisa, ambillah hak kalian itu. Kewajiban siswa. Apa itu kewajiban siswa? Yang pertama, kewajiban siswa adalah menghormati, menghargai kepala sekolah, guru, karyawan, dan kakak kelas. Jadi saya harapkan nanti untuk siswa baru bisa menyesuaikan diri agar nanti ini kakak kelasku, ini karyawan dari YPKK, ini guru YPKK, ini kepala sekolah. Nah, nanti tolong bicaranya lebih sopan atau bersikapnya lebih sopan. Dengan kalian nanti berbuat lebih sopan, dan santun, nanti akan mendapatkan respect atau penilaian lebih baik untuk kalian dari orang lain. Nah, selanjutnya adalah sopan santun dalam berbicara dan bertingkah laku.
Nah ini wajib sekali, penting dimanapun berada, bukan hanya di SMK YPKK 2 Sleman. Nanti kalian di masyarakat pun kalian juga wajib untuk berbicara dan bertingkah laku yang sopan dan santun. Nah silakan untuk yang lebih muda bicaranya lebih untuk pada yang lebih tua lebih santun, yang lebih tua ataupun kakak kelas nanti juga harapannya bicaranya juga jangan mentang-mentang kakak kelas jangan asik sendiri, jangan seperti itu. Tetap gunakan sopan dan santun. Selanjutnya adalah, nah ini misalnya seandainya sudah kita bisa tatap muka ya, ini kalian mengikuti pembelajaran di sini, kalian datangi juga tidak boleh terlambat. Nah minimal adalah 5 menit sebelum bel masuk kalian sudah datang, khusus untuk tatap muka. Nah, tapi untuk di YPKK sendiri, di YPKK 2 Sleman ini, karena masih masa daring, kita belum bisa memberikan kapan kita masuk, semoga aja pandemi segera berakhir, jadi kita bisa bertatap muka langsung ya. Nah, ini untuk pembelajaran di SMK YPKK 2 Sleman ini, kita 5 hari sekolah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Untuk Sabtu dan Minggu kita free, libur. Nah, nanti sudah tidak ada kegiatan hari Sabtu dan Minggu. Bisa kalian gunakan untuk istirahat di rumah. Nah, selanjutnya adalah jika kalian nanti sudah masuk sekolah, kalian wajib mengikuti yang namanya upacara bendera. Nah, di SMK YPKK 2 Sleman ini setiap hari Senin akan mengadakan upacara bendera jika sudah tidak pandemi ya. Nah, nanti setelah selain itu juga akan mendapatkan ada upacara hari-hari khusus seperti Hari Kebangkitan Bangsa, Hari Pendidikan Nasional, Hari Kemerdekaan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah selalu aktif mengerjakan tugas yang diberikan guru dan tertib melaporkan dan menyerahkan tugas tepat waktu. Jangan sampai nanti guru ngejar-ngejar kalian untuk meminta tugas kalian. Saya berharap nanti untuk siswa-siswa baru lebih bersemangat untuk mengerjakan tugas sehingga nanti kalian bisa berlomba-lomba mendapatkan prestasi yang baik di SMK YPKK 2 Sleman ini. Nah, nanti untuk tugas, nanti kalau seandainya baru sakit, nanti silakan nanti konsultasikan dengan gurunya atau lapor dengan gurunya dan minta kebijaksanaan untuk menunda mengerjakan tugas. Seperti itu. Selanjutnya adalah berpakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sekolah. Kemarin kan sudah mendapatkan seragam semua ya, jadi sesuai dengan aturan ya. Nah, aturannya jangan membuat pakaian terlalu ketat, terlalu kecil, kemudian roknya terlalu pendek. Nah, silakan buat yang senyaman mungkin karena baju itu akan digunakan selama 3 tahun di SMK YPKK 2 Sleman ini. Nah, nanti juga waktu tatap muka datangnya juga menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan. Misalnya hari Senin menggunakan abu-abu putih, jilbabnya juga putih, kaos kaki putih, sepatu hitam. Kemudian hari Selasa abu-abu putih, hampir sama seperti hari Senin. Kemudian hari Rabu Kamis menggunakan batik, hari Jumat nanti menggunakan seragam pramuka. Nanti semuanya akan diatur. Selanjutnya adalah memelihara rambut yang rapi, memelihara kebersihan perlengkapan sekolah dan lain-lain. Nah, itu penting sekali ya. Jadi kalian wajib untuk menjaga diri kalian sendiri. Jangan sampai nanti kalian seorang siswa tapi punya rambut yang gondrong. Sepertinya juga nggak pantas ya kalau seandainya seorang pelajar rambutnya gondrong, kemudian rambutnya warna-warni. Nah, silahkan nanti lebih dibaikin lagi. Kemudian untuk penampilan pakaian, silahkan pakaiannya sebelum selain itu nanti juga bisa jilbabnya itu juga yang rapi. Jangan sampai nanti kalian sudah siap semuanya tapi pakaiannya tidak rapi. Kewajiban kalian adalah menjaga penampilan kalian agar terlihat lebih enak dilihat orang. Kemudian tata tertib. Contoh tata tertib yang ada di sekolah ini tidak jauh beda kok dengan
tata tertib yang ada di SMP kalian dulu. Nah, antara lain adalah dilarang membawa dan menggunakan senjata tajam dan senjata api. Itu pasti ya, kan tidak ada gunanya juga membawa itu ke sekolah. Kemudian dilarang mencuri, merusak, merampas barang milik orang lain. Ada juga dilarang menggunakan minuman keras, VCD porno, ataupun nanti gambar-gambar porno, atau menyimpan film porno di HP kalian, itu juga dilarang di SMK YPKK 2 Sleman. Kemudian dilarang berkelahi tawuran. Insya Allah anak-anak yang masuk SMK YPKK 2 Sleman ini anaknya baik-baik semua ya. Nanti tidak ada yang namanya berkelahi tawuran apa-apa. Insya Allah semuanya baik. Kemudian tidak mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa izin. Nah, itu juga dilarang. Jadi sudah saya sampaikan di awal, jika memang tidak bisa ikut pembelajaran, silakan hubungi guru, bisa wali kelas atau guru yang bersangkutan jika minta izin tidak mengikuti karena sedang tidak enak badan. Nanti minta kebijakan agar tugasnya bisa dikumpulkan lebih lama daripada teman-temannya. Kemudian tidak mengikuti upacara itu juga dilarang ya. Kemudian banyak sekali nanti bisa dibaca sendiri oleh adik-adik semuanya. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah bukan hanya untuk menghafalkan semua materi ini, tapi tugas kalian adalah untuk menerapkan materi yang sudah saya sampaikan. Nah, tata tertib tadi sudah saya jelaskan. Jika kalian tidak taati itu, nanti akan mendapatkan konsekuensinya. Konsekuensi yang ada di SMK YPKK banyak, dari dilarang untuk mengikuti pelajaran, bahkan yang paling berat adalah dikembalikan ke orang tua. Tapi saya berharap semuanya siswa yang masuk SMK YPKK 2 Sleman nanti bisa lulus bersama-sama, tidak ada yang keluar di tengah jalan karena apapun itu. Nah, selanjutnya saya tetap menghimbau pada anak-anak semua, tetap patuhi prokes, tetap mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sementara waktu, stop dulu piknik agar kita nanti terhindar dari penyakit. Cukup sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.